Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpah curahkan pada kita semua, sehingga kita ditakdirkan untuk kembali hadir di tempat ini dalam rangka menjalankan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat maghrib. Dan setelah itu kita duduk di suatu majelis, yakni majelis ilmu, majelis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah, amal saleh dan ketaatan kepada Allah. Tidak semua. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang waktunya lebih lapang, badannya lebih sehat, ya, dan hidupnya lebih berkecukupan, tetapi tidak diberi anugerah sebagaimana yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah dan amal saleh. Maka hendaklah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan memujinya, dengan memperbanyak dan memanfaatkan nikmat-nikmat Allah itu untuk ketaatan kepada Allah. Ya, jadi salah satu di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Ya, waktu kita, kesempatan kita, kesehatan kita, harta kita, ilmu kita dan yang lainnya, semua itu kita manfaatkan untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah dan menjalankan berbagai macam amal-amal saleh. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita alami dalam kehidupan ini sebagai seorang muslim, ketika beribadah kepada Allah ada kalanya kita bersemangat, ada kalanya kita bersemangat, ada kalanya juga kita terasa malas, ya, terasa entah itu karena faktor kelelahan, kecapean, atau memang hati dan jiwa kita lagi malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala. Ya, ini hadis yang sahih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli amalin syiratan." Sesungguhnya dalam setiap amal itu ada masa-masa yang penuh dengan semangat. Ya, kita beramal, beribadah itu ada waktu-waktu yang semangat, betul-betul semangat. Ya. Wa likulli syiratin fatratan. Dan ada kalanya juga kita ini agak malas, ya. Ini kita rasakan.
Masya Allah, kadang-kadang subuh itu sebelum subuh kita sudah bangun, kemudian qiyamul lail atau sholat tahajud. Ada kalanya terasa agak berat. Kadang-kadang kita puasa setiap bulan 3 hari atau Senin Kamis, kadang-kadang terasa agak berat. Itu suatu hal yang manusiawi dan lumrah. Tidak ada orang yang kenceng terus, nggak ada. Ya kecuali mungkin para sahabat Nabi dan seterusnya ya. Tapi kita itu mengalami yang demikian. Nah, ketika terjadi hal tersebut pada diri kita, satu perkara yang harus diperhatikan, sebagaimana disebutkan dari lanjutan ayat hadis tersebut, Rasulullah menyatakan, "Faman kanat hijratuhu ila sunnati faqad aflah." Maka barang siapa ketika datang masa semangatnya beribadah, dia berada di atas sunnah. Artinya menjalankan ibadah itu sesuai sunnah. Semangat beribadah, dia tetap menetapi sunnah. Nah itulah pentingnya kita belajar, Bapak Ibu sekalian. Supaya ketika panjenengan semangat beribadah, itu tidak keluar dari sunnah. Ya, tidak keluar dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah kadang-kadang ketika seseorang terlalu semangat, ya tidak peduli apakah ini sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak. Nah ini yang harus diperhatikan. Kemudian kata beliau, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, dan barang siapa yang ketika beribadah atau datang masa-masa dia futur atau dia tidak semangat beribadah, dan ketika dia tidak semangat beribadah itu justru terjatuh kepada hal-hal yang tidak sesuai sunnah, tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka kata Rasulullah SAW, faqad halak, maka dialah yang binasa atau celaka. Nah hadits ini penting karena kita alami dalam kehidupan kita. Dan memang Allah dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menentukan dan memilih waktu-waktu tertentu yang merupakan musim-musim ibadah. Contoh bulan Ramadan. Rata-rata kita kaum muslimin kalau datang Ramadan, Masya Allah semangat menjalankan ibadah puasa, semangat melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, sholat tarawih, qiyam Ramadan, atau membaca Al-Quran, atau bersedekah dan sebagainya. Ini masa-masa atau waktu-waktu yang memang ya musim-musim ibadah. Ya. Demikian pula di waktu-waktu yang lain atau bulan-bulan yang lain yang dipilih oleh Allah, yang di dalamnya dijanjikan oleh Allah mendapatkan keutamaan, ya, kemuliaan dari bulan-bulan yang lain. Maka ketika kita beribadah di bulan tersebut, Allah janjikan pahala yang lebih daripada bulan-bulan yang lain. Contohnya di bulan-bulan haram. Di bulan-bulan haram. Nah, jadi dalam Islam itu ada namanya bulan-bulan haram. Ada seorang ulama bernama Abu Uthman An-Nahdi mengatakan adalah para salaf. Nah, para salaf di sini maksudnya adalah para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, mengagungkan 3 waktu 10 atau mengagungkan 10 dalam 3 waktu. Apa saja? Beliau menyatakan yakni 10 hari terakhir di bulan apa? Ramadan. Atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu diagungkan oleh para salaf. Mereka lebih bersungguh-sungguh beribadah pada saat-saat. Yang kedua kata beliau adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemarin
Ketika mulai masuk bulan Dzulhijjah, sebelum kita melaksanakan Idul Kurban, itu adalah hari-hari yang diagungkan oleh para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in ataupun atba'ut tabi'in dan para ulama. Mereka lebih bersungguh-sungguh ibadah di dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, baik itu dalam bentuk puasa, ya, dan ibadah-ibadah lain. Yang ketiga adalah 10 hari pertama di bulan Muharram, bulan depan. Ya. Jadi ini hari-hari yang lebih bersemangat beribadah karena memang secara dalil dan keterangan itu ada yang datang dari Rasulullah SAW tentang keutamaan-keutamaan. Maka sebagai seorang Muslim kita berusaha mengikuti apa yang telah dicontohkan, diajarkan dan dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Baik, kembali ke bulan haram tadi. Tentang bulan haram ini kita harus paham bahwa dalam ajaran Islam itu ada namanya bulan haram, ya, bulan yang mulia, sehingga di bulan tersebut haram hukumnya berperang, tidak boleh memulai perang pada bulan tersebut. Dalam surat At-Taubah ayat 36, surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Ya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, pada saat Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sejak awal penciptaan langit dan bumi, Allah sudah tentukan bahwa dalam setahun itu ada berapa bulan? 12 bulan. Itu sudah Allah tentukan. Jadi bukan penemuan manusia, tapi memang Allah sudah atur sedemikian rupa sehingga bilangan bulan dalam setahun itu pasti 12 bulan. Ya. Minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan-bulan haram. Dalikad dinul qayyim, dan itu adalah agama yang lurus, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam Islam itu tegas dan jelas bahwa bulan-bulan haram itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya bulan-bulan haram ini sudah berjalan dan berlaku sebelum diangkatnya Rasulullah SAW. Jadi yang namanya bulan haram atau 4 bulan haram ini sudah berjalan di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Bahkan sejak Nabi Ibrahim dan Ismail sudah menjalankan bulan haram. Ya. Sehingga tidak boleh kita katakan bahwa itu kan warisan jahiliyah, tidak boleh. Kenapa? Karena ditentukan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat yang berjalan di kalangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang termaktub dalam ayat ini. Ya, surat At-Taubah ayat 30. Nah, yang menentukan bahwa bulan-bulan yang dimuliakan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah lah yang menentukan. Allah pilih mana yang Allah muliakan dan tinggikan derajatnya, baik dari kalangan manusia, dari kalangan makhluknya, dari kalangan waktu dan seterusnya. Allah yang memilih. Pertanyaannya sekarang, yang manakah yang masuk bulan-bulan haram itu? Itu dirinci dalam sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim
hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh." Zaman atau waktu itu berputar, ya, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan langit dan bumi. Jadi sejak Allah ciptakan langit dan bumi itu, perputaran waktu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sanatu 12 syahra. Satu tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ada di dalamnya ada 4 bulan haram. Thalathatun mutawaliyatun. Ada 3 yang berurutan, bergandengan. Yang 3 yang berurutan itu bulan apa saja? Mulai dari bulan apa? Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Ada yang menyebutnya Dzulqa'dah, ada yang menyebutnya Dzulqa'dah. Yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram. Ini berdempetan atau berurutan. Mulai dari Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, Al-Muharram. 3 bulan ini berurutan. Kemudian Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram. Itu disebutkan dalam hadis, jelas tegas di sana disebutkan. Wa Rajabun, dan bulan Rajab. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Jadi bulan Rajab yang ada antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Jumada di situ Jumadal Akhirah dan Sya'ban. Di tengah-tengahnya ada bulan apa tadi? Bulan Rajab. Nah, itu. Di antara para ulama ada yang menjelaskan kenapa kok di bulan-bulan tersebut diharamkan. Ya, maka jawabannya satu. Tentu ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih daripada itu karena pada saat itu adalah musim-musim haji. Yang 3 tadi musim haji. Dzulqa'dah atau Dzulhijjah orang mulai berangkat haji. Orang mulai berangkat haji dari perjalanan. Maka diharamkan mengganggu mereka. Diharamkan memerangi mereka walaupun sebelumnya berperang antara satu suku dengan suku lain. Kalau mulai masuk Dzulhijjah atau Dzulqa'dah itu tidak boleh diganggu. Ya, walaupun pernah membunuh bapak kita misalnya dalam peperangan, ketemu di jalan tidak boleh, tak boleh diganggu. Coba bayangkan dalam Islam haram, besar sekali dosanya. Ya, tuh. Jadi mulai pada saat itu kaum muslimin atau manusia mulai berangkat menuju tanah haram untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Kemudian masuklah bulan Dzulhijjah, bulan ke-12. Jadi bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah itu bulan ke-11, Dzulhijjah adalah bulan ke-12. Bulan ke-12 atau bulan Dzulhijjah inilah prosesi atau manasik haji, pelaksanaan ibadah haji dengan segala prosesi. Maka pada saat itu diharamkan ya untuk berperang. Nah, panjenengan mungkin pernah baca riwayat. Ada orang yang pernah berperang, ya satu kabilah membunuh satu kabilah yang lain, ketemu di Masjidil Haram di musim haji, ya tidak boleh, tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, tidak boleh balas dendam, tidak boleh menzalimi orang. Ya. Kemudian yang ketiga bulan Muharram. Kenapa diharamkan? Karena pada saat itu jamaah haji yang selesai menjalankan ibadah haji, mereka sudah kembali ke negeri masing-masing. Perjalanan dekat ataupun jauh, mereka mulai kembali ke negeri masing-masing.
Pertanyaan selanjutnya, terus bagaimana dengan bulan apa tadi? Yang keempat, bulan Rajab. Itu kan bukan musim haji, Ustaz. Lah kok diharamkan juga? Jawabannya, kata para ulama, itu adalah waktu-waktu terbaik untuk menjalankan ibadah umroh. Ya, ibadah umroh. Dan ketika ibadah umroh pun orang betul-betul melaksanakan ibadah umroh itu hakikatnya sama, tidak boleh diganggu. Tidak boleh berperang pada saat itu, karena pada waktu itu rata-rata di zaman dahulu sebelum Islam pun orang-orang menggunakan bulan Rajab itu untuk menjalankan ibadah umroh. Itu ya. Sehingga kata para ulama, keempat bulan ini menjadi bulan haram. Tidak boleh berperang di dalamnya, dan ini adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita bahas satu bulan haram yang sangat mulia, yaitu bulan Al-Muharram. Bulan Al-Muharram, bulan pertama dalam perhitungan kalender Hijriah yang dipilih oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab setelah berdiskusi dengan para sahabat yang lain, menjadikan hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah atau dari Makkah ke Yathrib pada saat itu untuk menetapkan awal perhitungan kalender Hijriah, perhitungan dalam kalender Hijriah. Ada beberapa keutamaan dari bulan Al-Muharram ini. Yang pertama tadi kita sudah sebutkan bahwa termasuk di dalamnya atau termasuk di dalam bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi. Yang kedua, bulan Al-Muharram ini, bulan pertama dalam perhitungan kalender Hijriah ini, adalah bulannya Allah. Bulannya Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyandarkan bulan yang lain kecuali bulan ini, kecuali bulan Al-Muharram atau bulan Muharram. Nah, kalau sesuatu itu disandarkan kepada Allah, itu memiliki keutamaan dan kemuliaan. Contoh, Baitullah, rumahnya Allah, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Hanya Makkah itu adalah negeri yang tempat yang paling mulia di muka bumi. Kenapa? Disandarkan kepada Allah Subhanahu. Contoh, Khalilullah, Khalilnya Allah, yang dinisbatkan kepada siapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang ini adalah Khalilullah. Maka manusia yang paling mulia, beliau berdua ini. Kenapa? Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dinisbatkan. Ada lagi Kitabullah, Al-Quran. Maka tidak ada kitab yang lebih mulia dari Al-Quran. Kenapa? Disandarkan kepada Allah. Ada lagi Kalimullah. Siapa Kalimullah? Musa alaihissalatu wassalam, yang berbicara, diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lainnya. Termasuk ini Syahrul Muharram, bulan Muharram itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Disebutkan dalam sebuah hadits yang sahih, diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afdhalus siyam", seutama-utamanya
siam atau puasa adalah ba'da Ramadan, setelah Ramadan adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, al-Muharram, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidah, dan seutama-utamanya salat setelah salat fardu yang 5 waktu adalah salatul lail atau qiyamul lail. Ya, jadi dari sini kita tahu bahwa bulan yang disandarkan oleh Allah kepada dirinya hanya bulan ini saja. Mungkin ada yang bertanya, kira-kira apa ya alasannya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan bulan Muharram itu kepada dirinya? Salah satu di antara jawabannya adalah bahwa hanya satu nama bulan itu disandarkan kepada Islam. Artinya nama Islami, yaitu Al-Muharram, yang penuh dengan kemuliaan, yang di dalamnya diharamkan untuk berperang, yaitu bulan Muharram. Dulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW, bulan Muharram itu namanya bukan Muharram, bukan. Ya, tapi namanya Safar Awal. Safar Awal. Bulan pertama itu namanya dulu sebelum diganti oleh Rasulullah SAW atas petunjuk Allah, namanya Safar Awal. Ya. Yang kedua, bulan kedua baru dikatakan Safar. Jadi setelah itu berubah. Muharram, Safar, terus yang ketiga apa? Rabiul Awal. Terus yang keempat Rabiul, ada yang menyebutnya Rabiul Akhir, ada yang menyebutnya Rabiul Tsani, kita menyebutnya Rabiul Akhir karena awal wal akhir itu bedanya. Ya. Kemudian yang kelima Jumada, ada menyebutnya Jumadi, ada Jumada. Yang lebih tepat itu Jumada, Jumadal Ula. Jumadal Ula. Yang keenam Jumadat Tsaniyah, ada yang menyebutnya Jumadal Akhir, tapi yang lebih tepat Jumadat Tsaniyah. Yang ketujuh baru Rajab. Ya, jadi Rajab itu bulan ketujuh. Yang kedelapan Sya'ban, yang ke-9 Ramadan, yang ke-10 Syawal, yang ke-11 Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, dan yang ke-12 Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, yang ke-12 adalah Dzulhijjah. Jadi penyebutan Dzulqa'dah itu ada dua macam, ada yang menyebutnya Dzulqa'dah, ada yang menyebutnya Dzulhijjah. Ya. Nah, ini bulan-bulan sebenarnya kita wajib, bukan wajib, maksudnya harus kita selalu biasakan diri kita menyebut nama-nama bulan ini. Karena sungguhnya ini bulan yang dihitung, perhitungannya sesuai kalender Islam ya ini. Ya, perhitungannya sesuai dengan kalender Islam. Oke. Kemudian kita lanjutkan bahwa keutamaan bulan Muharram itu salah satu diantaranya adalah karena di dalam bulan Muharram itu ada hari yang spesial, yang sangat dimuliakan dan diagungkan oleh umat beragama, ya, baik di Islam maupun Yahudi, yaitu hari apa? Asyura. Asyura itu berarti tanggal berapa? 10 Muharram. Ini hari diagungkan. Ya, suro kata orang Jawa ya, suro. Ini diagungkan oleh para pemeluk agama. Jadi orang Yahudi pun mengagungkan, bahkan mereka berpuasa di hari Asyura. Waktu itu ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah. Kenapa mereka mengagungkan? Kata mereka, karena pada hari itu ya Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan dari
kejaran Fir'aun, dan pada hari itulah Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Laut Merah apa Sungai Nil? Ya, Laut Merah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, atau diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita, lamma qadimal Madinata, maksudnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, wajadahum yasumuna yauman, beliau menemui mereka, yaitu orang-orang Yahudi, sedang berpuasa pada satu hari. Jadi ketika Rasulullah nyampe di Madinah, mereka mengetahui bahwa hari itu orang Yahudi sedang berpuasa, yakni Asyura, yaitu pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Faqalu, ya, ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kalian lakukan ini, atau kenapa kamu melakukan itu? Maka mereka menjawab, hada yaumun azim, ini adalah hari yang sangat agung. Wa huwa yaumun najallahu fihi Musa, hari di mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa dan Bani Israel. Wa aghraqa ali Fir'aun, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasoma Musa syukran lillah, maka Musa berpuasa sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, aku yang lebih berhak terhadap Musa daripada orang-orang Yahudi itu. Ya. Ya, fasamahu wa amara bisiyamihi, maka Rasulullah berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berpuasa juga pada hari itu. Jadi ini salah satu di antara dalil tentang, ya, disyariatkannya kaum muslimin untuk berpuasa pada hari itu karena agungnya dan mulianya hari tersebut, untuk menghormati dan memuliakan sebagaimana Musa juga menghormati dan memuliakan hari tersebut. Pada hakikatnya di zaman jahiliyah orang-orang sudah berpuasa di hari Asyura, sudah mengagungkan hari-hari Asyura. Ya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana yaum Asyura tasumuhu Quraisy, adalah pada hari Asyura itu, ya, dijadikan hari berpuasanya orang-orang Quraisy fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, juga berpuasa pada saat itu. Falamma qadimal Madinata somahu, maka tatkala beliau sampai ke Madinah dan juga mendapati orang-orang Yahudi tadi menjalankan puasa pada hari itu, maka beliau tetap berpuasa dan juga memerintahkan para sahabat, yaitu kaum muslimin, untuk berpuasa pada hari itu. Ya. Jadi ini disyariatkannya puasa hari Asyura. Namun sebagaimana syariat yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk selalu menyelisihi Yahudi. Untuk menyelisihi Yahudi. Sampai suatu saat orang-orang Yahudi pernah berkata, ya, tidaklah orang ini datang, maksudnya tidaklah Rasulullah SAW datang kecuali menyelisihi semua apa yang kita lakukan. Ya. Jadi orang Yahudi sendiri pernah berkata begitu, bahwa tidaklah orang ini datang kecuali dia menyelisihi semua yang kita lakukan. Maka dalam Islam disyariatkan juga puasa di hari yang keberapa? Ke-9.
yang disebut dengan hari Tasu'a, hari yang ke-9. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa untuk menyelisihi orang-orang Yahudi maka disyariatkan kita berpuasa sehari sebelumnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda dalam hadits yang sahih juga, beliau menyatakan, fa idza kana al-'amu muqbilun insyaallah sumnal yaumat tasi'ah. Kalau nanti tahun depan atau tahun depan kita masih hidup, maka kita akan berpuasa pada hari yang ke-9. Untuk apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Hanya saja ketika tahun depan itu tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Jadi Rasulullah tidak sempat berpuasa di hari ke-9 bulan Al-Muharram, karena sebelum datangnya hari tahun depannya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Tapi karena ini adalah ucapan Rasulullah, maka itu dijadikan sebagai dalil dan sandaran tentang disyariatkannya kita berpuasa pada hari ke-9 atau tanggal 9 bulan Muharram. Ya. Kemudian ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a Ibnu Abbas yaqul, seorang ulama tabi'in namanya Atha mendengarkan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, wa khaliful yahuda, dan selisihilah orang Yahudi, sumut tasi'a wal 'ashir, berpuasalah di hari yang ke-9 dan juga hari yang ke-10. Ya. Maka dari hadis-hadis tersebut kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa dalam ajaran Islam ada waktu-waktu tertentu yang diagungkan, dimuliakan, dan menjadi musim-musim ibadah dan amal saleh, baik itu bulan Ramadan, bulan Sya'ban, ataupun bulan-bulan haram sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram, juga bulan Rajab. Itu adalah waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bulan yang penuh dengan kemuliaan, di mana kita disyariatkan untuk banyak beribadah, khususnya ibadah puasa, beramal salih di dalamnya, seperti zikir, seperti banyak bersedekah atau bertaubat, beristighfar di dalamnya dan seterusnya. Karena di bulan-bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan keutamaan yang mana tidak diberikan kepada bulan-bulan yang lain. Maka kesempatan ini kita manfaatkan. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Kita boleh berpuasa yang banyak, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10, atau memperbanyak puasa di dalamnya. Ada juga yang menyebutkan puasa tanggal 11, dalam sebuah riwayat. Walaupun di kalangan para ulama ada yang mendhaifkan riwayat tentang puasa tanggal 11, tapi kita mengambil kaidah umum bahwa diperintahkan untuk banyak-banyak beribadah dan beramal saleh di bulan Al-Muharram, maka tidak ada salahnya kita juga berpuasa di tanggal yang 11. Kita mengambil kaidah umumnya. Walaupun di antara ulama yang ada yang mendhaifkan hadis tentang puasa di hari yang ke-11. Saya kira ini sedikit tentang keutamaan. Tentu banyak lagi keutamaan-keutamaan di bulan Muharram. Mudah-mudahan menjadi penyemangat
bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba ya beribadah di bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan tersebut. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kalaupun misalnya panjenengan tidak mampu untuk berpuasa mulai tanggal 1 Muharram, minimal berpuasa di tanggal 9 dan 10. Kalaupun misalnya tanggal 9 juga tidak bisa, ya diusahakan tanggal 10. Jangan sampai tanggal 10-nya lewat. Karena ini sangat ditekankan. Ya, sangat ditekankan. Sunnah tapi sangat ditekankan. Bahkan sebelum ditentukan puasa bulan Ramadan, ya, diwajibkan puasa bulan Ramadan, Rasulullah itu ya mewajibkan puasa 10 Muharram. Jadi dulu itu puasa Muharram itu wajib. Tapi setelah Allah turunkan perintah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, maka kemudian 10 Muharram itu tidak wajib, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Ya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bahwa puasa di tanggal 10 bulan Muharram itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Siapa di antara kita yang tidak ingin dihapuskan dosa-dosa kita?